Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganung Prasetya dari Prodi PAI. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menuntaskan tugas tafsir mata kuliah tafsir. Yaitu di sini saya akan menerangkan tentang tafsir syar'i yang judul besarnya tafsir, yang terbagi menjadi 3. Di sini saya menjelaskan 3 materi, yaitu definisinya, ciri-ciri, dan contoh. Yang pertama ada tafsir syar'i. Dengan definisi, tafsir syar'i adalah penafsiran Al-Quran dengan cara melihat makna batin, rahasia isyarah yang tersembunyi di balik lafaz zahir. Biasanya dilakukan oleh ulama sufi yang punya pengalaman spiritual mendalam. Dan ciri-cirinya yaitu memahami ayat tidak hanya secara lahiriah, tapi juga secara rohani. Menggunakan simbol atau isyarat untuk menjelaskan pesan ayat, tidak menolak makna zahir, hanya menambahkan makna batin bersifat khusus dan tidak semua orang bisa mencapainya. Dengan contohnya yaitu kisah Nabi Musa melawan Fir'aun. Nah, kenapa saya mengambil contoh kisah Nabi Musa melawan Fir'aun? Nah, jika di dalam sejarahnya itu mengatakan hanya makna zahirnya itu hanya kisah Nabi Musa yang melawan tirani kejam yang bernama Fir'aun. Nah, akan tetapi di tafsir syar'i ini itu berbeda. Di tafsir syar'i ini Musa itu dimaknai sebagai iman dan takwa manusia, dan Fir'aun ini sebagai hawa nafsu manusia. Seperti itu. Nah, dan ketika Nabi Musa ini memenangkan pertarungan melawan Fir'aun, nah, itu dimaknai dengan iman manusia yang telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Seperti itu. Yang kedua ada tafsir nazari. Nah, dengan definisi penafsiran Al-Quran dengan mendekatkan akal, logika, dan filsafat. Tujuannya untuk menjelaskan ayat secara rasional dan sesuai dengan pemikiran ilmiah. Ciri-cirinya banyak menggunakan argumentasi logis, bersifat sistematis dan rasional, lebih sering dipakai oleh ulama kalam atau filsuf muslim. Nah, contohnya ada Quran surat Ar-Ra'd di ayat 2, yaitu Allah meninggikan langit tanpa tiang. Nah, makna zahirnya itu Allah menciptakan langit tanpa penyangga. Akan tetapi di makna nazarinya, ayat ini dihubungkan dengan teori gravitasi dan orbit planet yang menunjukkan benda langit ditopang oleh hukum ciptaan Allah, bukan berupa tiang fisik. Nah, jadi ya ketika kita disuruh menjelaskan, misal kepada ateis atau siapapun itu, atau orang yang bertanya tentang agama kita, apa makna dari Allah meninggikan langit tanpa tiang, jadi kita tidak hanya menjawab ya karena wallahu alam atau hanya karena Allah adalah maha besar, tapi kita bisa menjelaskannya secara logis dan secara logika kita yang bisa diterima oleh akal manusia. Walaupun kita tahu bahwa Allah itu memang maha besar, maha pencipta, dan berbagai maha. Nah, yang terakhir ada amal syar'i. Ini definisinya jenis tafsir syar'i yang lebih menekankan pada praktik amal nyata. Jadi tidak hanya makna batin, tapi langsung diarahkan pada tindakan akhlak dan ibadah. Ciri-ciri makna batin ayat dikaitkan dengan latihan spiritual, mendorong pembacanya untuk mengamalkan hasil tafsir. Contohnya makna zahir, contohnya Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makna zahirnya, sholat adalah ibadah wajib yang bisa mencegah maksiat. Makna amal syar'inya, jika sholat dilakukan dengan khusyuk, ia menjadi latihan jiwa yang benar-benar menjadi maksiat, bukan sekedar rutinitas fisik. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwa kenapa saya selalu sholat tapi perbuatan saya itu masih sering maksiat atau menjalani larangan-larangan Allah malahan seperti itu. Nah, itu berarti tandanya orang tersebut belum khusyuk, belum benar-benar menjalani sholat atau menjalankan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ya dia masih terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.